Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua. Masih semangat ya untuk belajarnya pada hari ini? Sekarang kita masuk di tema 1, subtema 1, organ gerak hewan di pembelajaran yang keempat. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Tata letak bangunan, sanitasi, jalan, dan pembuangan limbah kandang kelinci Pak Rudi sangat rapi. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah. Berikut ini adalah denah kandang kelinci punya Pak Rudi. Nah, di sini ada tempat pakan dan minum, tempat indukan A, indukan B, indukan C. Kemudian ada kandang pembesaran, ada pejantan, ada penampungan air seni, ada penampungan kotoran, dan ada tempat pakan dan minum. Nah, ini adalah denah kandang kelinci milik Pak Rudi. Nah, Ibu, tahukah kalian apa itu denah? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luasnya itu dibandingkan dengan denah adalah peta. Ayo, ada yang tahu apa itu peta? Peta adalah merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa luas dan letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta. Nah, dengan peta kita juga bisa mengetahui kondisi geografis dari negara Indonesia. Berikut ini adalah peta kondisi geografis negara Indonesia. Nah, negara Indonesia itu sangat luas ya. Negara Indonesia juga memiliki banyak pulau. Ada yang pulau besar dan ada pulau kecil. Untuk pulau besarnya itu ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Papua, Pulau Sulawesi, dan Pulau Kalimantan. Untuk pulau kecilnya itu sangat banyak sekali. Pertama akan kita bahas adalah Pulau Sumatera. Pulau Sumatera luas wilayahnya adalah 473.481 km persegi. Ada beberapa gunung di Sumatera seperti Gunung Kerinci, Gunung Dempo, Gunung Lauser, dan Gunung Merapi. Dan ada juga beberapa perairan di Sumatera seperti Selat Malaka, Selat Karimata, Danau Toba, Sungai Musi, dan Sungai Batanghari. Nah, kemudian untuk batas wilayah Pulau Sumatera, di utaranya berbatasan dengan Malaysia, Teluk Benggala. Bagian selatan berbatasan dengan Selat Sunda dan Pulau Jawa. Untuk bagian baratnya berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan bagian timurnya berbatasan dengan Selat Malaka dan Kalimantan. Kemudian ada Pulau Jawa. Pulau Jawa ini luas wilayahnya adalah 128.297 km persegi. Dan ada beberapa gunung, yaitu Gunung Salak, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Slamet. Dan ada juga beberapa perairan di Pulau Jawa, seperti Sungai Bengawan Solo, Sungai Cisadane, dan Waduk Jatiluhur. Untuk batas wilayah Pulau Jawa, berbatasan utaranya dengan Kalimantan dan Laut Jawa. Untuk bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, bagian barat berbatasan dengan Selat Sunda, dan bagian timur berbatasan dengan Selat Bali dan Pulau Bali. Kita ke Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan ini luas wilayahnya adalah 743.330 km persegi. Ada beberapa gunung di Kalimantan, yaitu Gunung Raya, Gunung Kinabalu, dan juga ada beberapa perairan di Kalimantan seperti Sungai Kapuas,
Sungai Mahakam, Sungai Barito, dan Danau Bangkau, dan masih banyak lagi. Untuk batas wilayah Pulau Kalimantan Utara berbatasan dengan Malaysia, Laut Tiongkok Selatan. Untuk bagian selatannya berbatasan dengan Laut Jawa dan Pulau Jawa. Sedangkan bagian barat dengan Laut Natuna dan Pulau Sumatera. Bagian timurnya berbatasan dengan Makassar dan Pulau Sulawesi. Atau kalian bisa lihat lagi, buka petanya atau atlasnya untuk melihat lebih jelas lagi. Kemudian ada Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi ini luas wilayahnya 174.600 km persegi. Dan ada beberapa gunung, yaitu Gunung Lantimojong dan Gunung Ranteario. Dan juga ada beberapa perairan di Sulawesi seperti Sungai Poso, Sungai Lariang, Danau Towuti, dan Pantai Losari. Untuk batas wilayah Pulau Sulawesi, batas utaranya berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Filipina. Batas selatan yaitu Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur. Batas baratnya Selat Makassar dan Mantan. Untuk timur berbatasan dengan Laut Maluku dan Kepulauan Maluku. Selanjutnya yaitu Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Nah, di sini luas wilayahnya 72.876 km persegi. Beberapa gunung di Bali dan Nusa Tenggara yaitu Gunung Batur, Gunung Rinjani, Gunung Agung, dan Gunung Tambora. Dan juga ada beberapa perairan di Bali dan Nusa Tenggara yaitu Sungai Petanu, Pantai Lombok, Pantai Kuta. Nah, Pantai Kuta ini terkenal ya. Kemudian ada Danau Batur dan Danau Batu. Batas wilayah Pulau Bali dan Nusa Tenggara, batas utaranya itu Laut Bali, Laut Flores, dan Sulawesi. Untuk batas selatannya Samudra Hindia, batas baratnya Pulau Jawa dan Selat Bali, dan batas timurnya yaitu Timor Leste. Selanjutnya yaitu Pulau Papua. Pulau Papua ini luas wilayahnya 319.036 km persegi. Adapun gunung yang ada di Papua adalah Gunung Jayawijaya. Jayawijaya ini terkenal dengan gunung yang ada saljunya. Kemudian ada Gunung Derabo. Dan ada beberapa perairan di Papua yaitu Sungai Memberamo, kemudian Sungai Baliem, Danau Sentani, Pantai Raja Ampat. Nah, Raja Ampat ini juga terkenal ya. Kemudian batas wilayah Pulau Papua, bagian utaranya berbatasan dengan Samudra Pasifik, bagian selatannya berbatasan dengan Laut Arafura dan Australia. Kemudian baratnya berbatasan dengan Maluku dan timurnya berbatasan dengan Papua Nugini. Nah, Papua Nugini berbeda ya dengan Papua. Indonesia terdiri dari beragam suku dan budaya. Kita harus mampu menjaga persatuan agar masyarakat Indonesia tetap harmonis. Lalu, bagaimana cara kita menjaga persatuan? Nah, ada beberapa cara bagaimana kita menjaga persatuan, yaitu salah satunya dengan menjalankan sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gotong royong, kita diajak untuk saling menolong dan ikut merasakan beban orang lain. Gotong royong juga dapat mempererat hubungan masyarakat tanpa membedakan suku bangsa. Anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan dan sekarang Ibu mau memberikan kalian tugas. Nah, yang punya buku tema, silakan buka buku tema satunya halaman 37 sampai dengan 38. Dibaca teks yang berjudul Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Nah, dibaca, setelah itu kalian tentukan ide pokok dari masing-masing paragrafnya. Kerjakan di buku latihannya ya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu hari ini. Lebih dan kurang Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.